peu importe ce que tu penses, je te respecte. Ne te laisse pas tout ça entrer dans ton cerveau. On se donnera la guerre samedi. On donnera la guerre. On donnera la guerre. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Event UFC berangkat pertama di tahun 2022, yaitu UFC 270, Ngannou vs Gane telah berakhir. Tapi sebelum masuk ke pembahasan fight recap, sorry ya brother, Fight Week UFC 270 ini nggak dibuatin. Soalnya kemarin admin Radio Tempur lagi kurang enak badan. Padahal sebenarnya UFC 270 adalah event yang sangat gue tunggu-tunggu sejak tahun lalu. Alasannya, karena event ini bukan sekedar perebutan sabuk kelas berat tertinggi di UFC saja. Lebih daripada itu, ini adalah langkah ekstrim Francis Ngannou memperjuangkan bukan hanya haknya, namun juga hak semua fighter di UFC melawan promotor yang telah membesarkan nama mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam fight recap ini, kita bakalan lebih banyak cerita mengenai hal-hal yang terjadi di luar pertandingan ketimbang pertandingan itu sendiri. Semua berawal dari kemenangan Francis Ngannou atas Stipe Miocic. Sudah bukan rahasia bahwa UFC sangat menginginkan sang heavyweight GOAT jatuh dari singgasananya. Karena Stipe Miocic kurang bisa merepresentasikan kelas berat yang identik dengan sosok seram dan brutal. Terlepas dari prestasi dan kemampuannya, Stipe Miocic tidak memiliki karisma tersebut. Sejak tahun 2018 dalam UFC 220, tanggal 7 Juli 2018, UFC telah mengupayakan agar Francis Ngannou lah yang merepresentasikan kelas berat promotor ini. Meskipun di tahun itu gagal, 3 tahun kemudian dalam UFC 260 Miocic vs Ngannou 2, tanggal 27 Maret 2021, Francis Ngannou berhasil menembus dosanya dan merampas tahta UFC heavyweight dari Stipe Miocic dengan cara yang sangat heavyweight banget, yaitu meng-KO-kan Stipe dengan cara yang sangat brutal. Impian Francis Ngannou untuk bisa menjadi juara dunia akhirnya terwujud. Impian UFC untuk memiliki juara yang berkarisma pun akhirnya ikut terwujud. Lantas, apa yang membuat mereka bisa berselisih seperti sekarang? Oktober 2021, 7 bulan setelah Francis Ngannou mendapatkan gelarnya. Dunia combat sport memiliki pertarungan terbesar di tahun itu, yaitu trilogi antara petinju heavyweight terbaik di era kita, Tyson Fury versus Deontay Wilder 3. Sebagai olahraga combat sport tertua dan banyaknya promotor dan korporat yang terlibat dalam olahraga tinju ini, tidak aneh rasanya melihat juara-juara tinju bergelimang harta. Namun UFC pun telah berkembang. Pecinta combat sport tidak lagi menjadikan tinju sebagai satu-satunya hiburan. Di usianya yang baru 28 tahun, UFC telah berhasil memperkenalkan olahraga MMA kepada dunia sebagai kompetisi yang tidak kalah menariknya dengan tinju. UFC pun melahirkan banyak bintang-bintang papan atas. Itu mengapa banyak fighter di UFC yang menginginkan bayaran yang sama dengan bintang-bintang tinju. Atau setidaknya bayaran yang lebih pantas ketimbang bayaran mereka saat ini. Banyak fighter yang mengupayakan hal ini, seperti Nate Diaz, Jorge Masvidal, Jon Jones, hingga Francis Ngannou. Perselisihan Jon Jones bisa kita ambil sebagai contoh. Di masa kejayaannya, Jon Jones bisa dibilang sebagai atlet combat sport yang paling berbakat sepanjang masa. Talenta dan kebrutalannya adalah paket sempurna yang dicari oleh pecinta olahraga combat sport ini. Sebagai pemegang title defense terbanyak sepanjang masa, jiwa kompetitif Jon Jones bergejolak. Ia menginginkan sesuatu yang lebih bagi legasinya, untuk mengukir dirinya dalam buku sejarah sebagai atlet MMA terbaik yang pernah ada. Dan caranya adalah dengan bertarung melawan pemegang sabuk kelas berat paling tinggi di olahraga ini, yaitu kelas heavyweight. Dengan Francis Ngannou yang duduk di tahta UFC heavyweight, maka sempurnalah matchup ini. Yang terbaik melawan yang terkuat. The best versus the strongest. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa pertandingan ini akan mereplika salah satu duel kombat terbaik sepanjang masa antara Muhammad Ali versus George Foreman. Suatu pertandingan yang sangat monumental dan tidak selalu ada seumur hidup.
Oleh karena itu Jon Jones menuntut bayaran yang layak. Dan bayaran itu adalah bayaran Deontay Wilder dalam duelnya melawan Tyson Fury, alias $30 juta. Menurut gue ini adalah bayaran yang pantas bagi duel dengan magnitude sebesar ini. Namun tidak demikian bagi UFC. Dana White dengan keras menolak permintaan Jon Jones ini. Itulah yang membuat Jon Jones menanggalkan sabuk emas UFC Light Heavyweight-nya dan menghilang dari UFC selama 2 tahun hingga sekarang ini. Sehingga tinggal Francis Ngannou lah yang memperjuangkan hal ini seorang diri. Seolah meludahi sabuk emas UFC Heavyweight milik Francis Ngannou yang susah payah ia peroleh, hanya berselang 5 bulan, UFC mengadakan perebutan sabuk juara interim UFC Heavyweight. Padahal kita tahu sabuk interim hanya diperebutkan dalam hal-hal mendesak saja. Seperti misalkan, sang juara sesungguhnya berhalangan bertanding karena cedera panjang. Atau kejadian insidentil seperti Khabib yang tertahan lockdown Rusia. UFC secara tidak langsung seolah berkata pada Francis, kami juga bisa memiliki juara kami sendiri. Dan Ciryl Gane lah yang diprospek menjadi juara baru itu. Ciryl Gane bukanlah fighter sembarangan. Dengan rekor undefeated dan skill set yang tidak pernah kita saksikan dalam kelas heavyweight sebelumnya, Ciryl Gane menjadi prospek mantap bagi UFC untuk menggantikan Francis Ngannou yang membangkang. Dan entah ini perasaan gue aja atau memang benar, menurut gue UFC 270 yang menjadi event UFC berangka perdana di tahun 2022, di mana di dalamnya digelar 2 perebutan sabuk juara, terasa underpromoted. Fight Week menuju UFC 270 tidak terasa seperti minggu-minggu UFC berangka. Biasanya, 1 minggu sebelum UFC berangka, timeline Twitter, Instagram, YouTube penuh dengan promosi UFC. Tapi sekarang, yang ada justru perang dingin antara atlet dan promotornya sendiri. Banyak teori konspirasi yang bermunculan. Salah satunya adalah teori konspirasi yang berkata hal ini sengaja dilakukan oleh UFC agar penjualan pay-per-view UFC 270 sedikit. Sehingga ketika Francis menagih haknya, UFC bisa membalas. Ya, kami membayar atlet sesuai dengan daya jual mereka. Francis hanya mampu menjual sedikit pay-per-view dalam UFC 270. Jadi ya sudah sewajarnya bayaran dia juga sedikit. Tapi balik lagi nih, ini cuma teori konspirasi. Kenyataannya siapa yang tahu. Tapi gimana menurut brother sekalian? Apa brother juga ngerasa UFC 270 kemarin kurang dipromosikan? Tulis di kolom komentar ya. Mantan pelatih Francis yang juga menjadi pelatih Ciryl Gane ikut andil memperkeruh keadaan. Francis Ngannou memang mengenal MMA dari gym lamanya di Prancis, Factory MMA. Namun usai kalah dari Stipe Miocic, Francis merasa bolak-balik dari Prancis ke Amerika Serikat menguras banyak sekali waktu dan tenaga. Francis ingin menetap di Amerika. Namun narasi yang dibawa oleh pelatih lamanya, Fernand Lopez, seolah Francis meninggalkan dirinya dan tidak tahu terima kasih atas semua yang Fernand Lopez berikan padanya. Fernand sampai menyebut bahwa Francis adalah orang paling egois. Dan kalimat ini senada dengan ucapan Dana White yang mencap Francis sebagai fighter egois karena meminta bayaran lebih. Sehingga mereka kompak memframing Francis seolah-olah dialah tokoh jahatnya dalam cerita ini. Untungnya di Amerika, Francis bertemu dengan coach dan tim yang mengerti dengan dirinya. Sebuah tim yang bisa menjadi sahabat, pelatih, dan keluarga. Sesuatu yang tidak Francis temukan di gym lamanya. Dan bersama tim barunya inilah, Francis mampu menumbangkan sang raja heavyweight dan duduk di tahtanya. Oleh karena itu, pertaruhan Francis Ngannou menuju pertandingan ini semakin besar. Karena melalui duelnya melawan Ciryl Gane, Fernand Lopez ingin memberikan statement yang tegas bahwa tanpa pindah ke Amerika pun, kamu bisa menjadi juara. Semua ini akan saya buktikan dengan kemenangan Ciryl Gane besok. Akhirnya malam pertempuran Francis Ngannou melawan dunia pun digelar. Menuju pertandingan ini, Francis Ngannou berada di posisi underdog meskipun dialah juaranya. Francis Ngannou di angka plus 125 dan Ciryl Gane di angka minus 145. Dari walkout pun sudah tampak sesuatu yang janggal dari penampilan Francis Ngannou. Francis mengenakan knee sleeve di kedua lututnya. Muncul pertanyaan di benak seluruh penonton. Ada apa dengan lutut Francis Ngannou? Di ronde pertama pertandingan berlangsung sesuai perkiraan para fans. Ciryl Gane menggunakan kepiawaiannya dalam mengatur jarak
Dan Francis Ngannou kewalahan untuk mempersempit jarak. Semua tinju kematian Francis Ngannou tidak ada yang mendarat telak. Di ronde kedua, Ciryl Gane menggunakan taktik yang sama, dan Francis Ngannou tetap belum bisa menemukan cara menjawabnya. Mengalahkan seorang fighter undefeated memang sulit. Di saat kita bisa belajar cara menaklukkan seorang fighter melalui historis kekalahannya, fighter undefeated terbalut dengan teka-teki. Francis harus bisa menjadi orang pertama yang menemukan jawabannya. Di ronde pertama, Francis Ngannou hanya mampu mendaratkan 12 serangan signifikan dari 31 serangan yang ia tembakkan. Dan di ronde 2, ia hanya mampu mendaratkan 10 serangan signifikan dari 27 serangan yang ia tembakkan. Francis Ngannou jelas kalah 2-0 di papan skor. Hingga akhirnya masuklah ke ronde ketiga. Di ronde 3, Francis Ngannou menangkap tendangan Ciryl Gane dan membantingnya keras ke lantai. Seketika fans Francis menemukan secercah harapan. Di bawah, Francis Ngannou mengontrol Gane hampir selama 2 menit penuh, dan Ciryl Gane tidak mampu membalikannya. Di ronde keempat, tim Francis Ngannou akhirnya menemukan jawaban dari teka-teki Ciryl Gane selama ini, bahwa ternyata Ciryl Gane tidak memiliki kemampuan gulat yang cukup baik. Di ronde ini Francis men-takedown Gane 2 kali, dan keduanya masuk. Lucunya, di ronde ini Ciryl Gane sempat mencoba percobaan submisi dengan kuncian kaki. Gue sebagai pendukung Francis sempat panik, mengingat Ciryl Gane pernah mengantongi kemenangan melalui heel hook. Tapi setelah melihat ekspresi Francis yang biasa aja, padahal Ciryl Gane udah sekuat tenaga, gue jadi tenang. Ternyata barulah diketahui usai pertandingan bahwa sebelum pertandingan pun Francis Ngannou mengalami insiden dalam latihannya yang membuat ACL dan MCL-nya robek. Itu mengapa ia mengenakan knee sleeve dalam pertandingannya. Fakta atas insiden ini membuat kemenangan Francis Ngannou makin spektakuler. Ia mampu mengalahkan fighter undefeated Ciryl Gane dengan kondisi seperti ini. Bahkan timnya sempat menahan Francis agar tidak menyetujui pertandingan pada UFC 270. Namun Francis bersikeras harus bertanding, karena menurut Francis inilah satu-satunya cara memberikan pernyataan keras pada UFC bahwa dialah sang raja UFC heavyweight sesungguhnya. Ronde 5 berlangsung sama, dengan posisi Francis masih berada di top kontrol ketika bel tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan. Tanpa Bruce Buffer mengumumkan hasil pun, Ciryl Gane sudah tahu bahwa ia telah kalah. Dan Francis Ngannou lah raja UFC heavyweight yang sesungguhnya. Kejadian menarik juga terjadi saat penyematan sabuk, di mana Mick Maynard lah yang menyematkan sabuk pada pinggang sang juara. Sedangkan sang presiden UFC Dana White tidak terlihat sama sekali di arena. Dari sini sudah sangat jelas bagaimana kecewanya Dana White atas kemenangan Francis Ngannou ini. Francis Ngannou adalah sang juara yang tidak diharapkan. Dengan kemenangan ini, tentu bargaining position Francis lebih kuat untuk menegosiasikan ulang bayarannya. Mengingat ketika bayaran atlet dalam UFC 270 diumumkan, angkanya sangat memprihatinkan. $600.000 untuk Francis Ngannou, $500.000 untuk Ciryl Gane, $200.000 untuk Brandon Moreno, dan $150.000 untuk Deiveson Figueiredo. Jika bayaran ini kita gabungkan pun, masih belum ada apa-apanya dengan bayaran Tyson Fury atau Deontay Wilder. Itu mengapa sudah sewajarnya Francis Ngannou menuntut bayaran lebih. Tidak hanya untuk dirinya, namun untuk semua fighter di UFC. Setelah 3 hari berlalu, barulah Dana White mengklarifikasi mengapa dirinya tidak hadir untuk menyematkan sabuk juara pada sang raja. Dana White beralasan bahwa ia sedang ada urusan. Ya kurang masuk sih, mengingat penyematan sabuk pada raja kelas paling berat organisasinya seharusnya menjadi prioritas. Tapi kalau dipikir-pikir, salah satu alasan mengapa Dana White bisa sesuka hatinya mengatur bayaran, mungkin karena UFC adalah satu-satunya promotor MMA yang paling dipandang di dunia. Tapi UFC juga harus berhati-hati, mengingat pesaingnya sudah mulai berkembang, seperti Bellator, One Championship, Professional Fighters League, atau bahkan Eagle FC. Seperti kata Khabib dalam press conference Eagle FC perdananya di Miami, UFC harus berhati-hati, karena promotor lain pasti siap menampung talenta-talenta berbakat dari UFC. Atlet memang besar karena promotornya, tapi promotor pun tidak bisa apa-apa tanpa atlet mereka.
Francis Ngannou sendiri dikabarkan akan menjalani operasi lututnya, yang berarti ia akan menghilang dari UFC untuk waktu yang lama, sehingga mungkin UFC Heavyweight kedepannya akan sepi cerita. Menurut brother sekalian, matchup heavyweight seperti apa nih yang cocok sambil menunggu sang raja istirahat? Dan kalian ada di pihak mana nih? Atlet atau Dana White? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.